Tuhan bagaimana pengorbananmu di atas kayu salib yang menebus kami, menyelamatkan kami Tuhan. Yesus, sungguh indah ada di dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Bapa, kami menikmati kasih-Mu Bapa. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kemana kami akan dapat pergi Tuhan? Kami tidak dapat pergi menghindar kasih-Mu Tuhan. Tuhan lebih lagi menjamah dan menjangkau kita. Hadirat Tuhan adalah jawaban di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Yesus, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau dan Kau dekat.
Segenap jemaat katakan, mari angkat tanganmu dan katakan, sungguh besar. Mari rasakan kasih dan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Yes. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Selamatkan saya dan saudara. Yes. lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lebih lama lagi untuk Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Yes. Haleluya. Kasih senyum kanan, kiri, belakang yang terbaik. Ya, kasih senyum dulu ya. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Mari sekarang waktunya kita memuliakan Tuhan. Kita berdiri sama Tuhan dan para malaikat surga memuliakan Tuhan. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan
Tuhan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Dan pemerintahan Allah dibuka, kuasa Allah dibuka, Allah dilemparkannya, Allah menangkap kita. Amin. Sekarang waktunya saudara dan saya menerima kuasa Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Ini sudah dikalahkan, terima kuasa itu. Haleluya. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kuasa yang sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa. Terima kuasa Tuhan hari ini. Dan pemerintahan kuasa lebih lagi untuk Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Darah anak domba yang berkuasa. Darah anak domba itu yang menghapuskan dosa. Darah anak domba itu yang menyembuhkan segala penyakitmu, melepaskanmu dari segala belenggu. Katakan lebih lagi untuk Tuhan. Katakan oleh darah anak domba. Yesus, haleluya. Saksi yang iblis sudah dikalahkan. Iblis kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Mari tepuk tangan di atas kepala semua, katakan oleh darah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu, Roh-Mu bekerja. Yesus, kalahkan kuasanya. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Kita yang menang, kita siap lagi untuk memuji Tuhan, karena Dia adalah kekuatan kita. Kita sorakan haleluya. Oh Yesus, sama Yesus kita lakukan perkara besar. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah yang kita sambil jalan. Bawakan tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku baru. Lembah yang gelap. Ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Sebab Engkau sertai. Haleluya. Dengan imanku
yang berkuasa, Yesus Kristus itu siap menolong saya dan saudara, memberikan jawaban kepada saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Tugas pelayan membawa kantong persembahan, kolektan, boleh mempersiapkan diri. Haleluya. Kami rindu lebih lagi Tuhan, rindu untuk melayani Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagu. Surga mendengar pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Penyembahan setiap hati, setiap jiwa yang haus akan kasih Tuhan. Kita percaya saat hari ini penolong yang setia itu
ada untuk melawat kita. Penolong yang setia itu ada untuk memberikan kita jalan keluar, menguatkan dan meneguhkan kita. Yesus, haleluya. Kita siapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, Dia Allah yang setia. Yes. Tak pernah Dia meninggalkan kita. Satupun rencana Tuhan dan janji Tuhan tak pernah gagal. Yes, haleluya. Mari Tuhan berikan kekuatan kepada umat-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tak percaya Tuhan setia. Segala puji hormat syukur kami haturkan kepadamu, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, sungguh besar, sungguh ajaib kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami dari hari ke hari, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, dan memungkinkan pada saat pagi hari untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami siap menerima kehadiran-Mu melalui penyataan firman Allah yang sebentar akan kami terima. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Demikian pula Roh Kudus membawa kita untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami yang terbaik, yang benar, yang indah dan mulia. Terima kasih Bapa. Demikian pula Roh Kudus berkarya melalui kebenaran firman Allah,
untuk Tuhan Yesus memberikan satu tuntunan hidup, pedoman hidup, dasar hidup untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kiranya Roh Kudus bekerja dan berkarya hadir dalam tengah-tengah ibadah kami, sehingga ruang dipenuhi dengan kuasa Allah. Kami yang hadir mendapat jamahan, jawaban, dan hadirat Tuhan memenuhi hidup kami. Dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman kami oleh karya Roh Kudus dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat, bahagia. Haleluya, puji Tuhan. Hanya oleh kemurahan, anugerah dan kasih Tuhan, saat ini kita boleh kembali bersama-sama dapat mengerjakan pekerjaan Allah, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, dan bersama-sama kita akan menerima kebenaran firman Allah. Sudah siap dengar firman? Siap dengar firman? Haleluya, dengar pakai telinga ya. Jadi fokus kepada Tuhan, tidak pada yang lain. Ya. Sekali lagi kami mengingatkan waktu yang singkat dan waktu yang Tuhan telah berikan pada saat kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita menikmati kehadiran Tuhan. Firman Tuhan kami beri tema dilengkapi dengan kuasa Allah. Dilengkapi dengan kuasa Allah. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ini kata-kata terakhir sebelum murid-murid berpisah dengan Yesus, sebelum Yesus terangkat ke surga. Kalau pesan terakhir berarti adalah suatu pesan yang sangat berarti dan penting. Pesan itu saudara kasih pada umumnya disebut adalah merupakan satu wasiat. Tidak cukup hanya didengar, tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dilihat, saudara. Tetapi wasiat itu karena sangat penting, saudara. Ya, harus yaitu dikerjakan, dilakukan dengan baik dan benar. Saudara kasih dalam Yesus Kristus adalah kehendak Allah untuk memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya. Kehendak Allah yaitu untuk memberikan kuasa yang cukup melimpah untuk setiap anak-anaknya, setiap pengikut-pengikutnya. Mengapa, saudara? Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh para pengikut-pengikutnya. Tuhan tahu apa yang yaitu akan dihadapi oleh para murid-muridnya. Dia harus menghadapi perlawanan, dia harus menghadapi tantangan, dia harus menghadapi ujian, menghadapi penderitaan, penganiayaan dan siksaan karena mengikut Yesus. Tanpa kuasa tidak akan mampu untuk menghadapi.
Demikian pula gereja Tuhan di akhir zaman ini hidup bukan semakin hari semakin tenang, semakin nyaman, semakin aman, tapi semakin rusuh, semakin kacau, semakin rusak. Saudara, semakin kacau balau dunia ini. Saudara, nah itu sebabnya Tuhan memberikan janji kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat tadi dikatakan, yaitu untuk memberikan kuasa. Bukannya memberikan sekedar, tapi memberi cukup melimpah dalam hidup saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kamu harus tinggal di kota ini. Berarti saudara, dalam ayat ini untuk mendapatkan janji Allah, yaitu kita harus menunggu dengan berdoa dalam roh, hidup dalam kebenaran, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara harus menunggu dalam doa, dalam roh, dalam kebenaran firman Tuhan, sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Suka berdoa, mau berdoa, tetap berdoa, ini kuncinya. Artinya menunggu itu seperti itu, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus mendapatkan kuasa yang melimpah ini, saudara? Karena kita tidak bisa melaksanakan firman. Jadi tanpa Roh Kudus yang mengurapi kita, yang memberikan kuasa, saudara tidak akan mampu melakukan firman. Tidak akan mampu mengerjakan firman. Hidup dalam firman tidak bisa mampu. Mengapa orang-orang Kristen tidak bisa melakukan firman, melaksanakan firman? Karena tidak punya kuasa Roh Kudus. Hanya menjadi pendengar, melihat, tapi tidak menjadi pelaku. Mau bahagia, pelaku firman. Makanya Tuhan memberikan kuasa untuk kita dapat melakukan firman Tuhan, melakukan segala perintah, ketetapan, peraturan, dan hukum-hukum Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan tidak akan bisa mampu. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang Kristen hanya menjadi pendengar firman tetapi tidak menjadi pelaku firman. Mengapa dengar firman Tuhan bertahun tetapi hidupnya tidak ada satu pertumbuhan dan perubahan dalam hidup? Karena tidak ada kuasa. Itulah perlunya saya dan saudara dilengkapi dengan kuasa itu, untuk mampu melaksanakan firman Tuhan. Demikian pula kita tidak akan bisa mampu mengerjakan pekerjaan Allah. Apa itu pekerjaan Allah? Tetap percaya kepada Yesus. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan tergoncangkan, tidak akan bergeser sedikit pun. Tetap percaya kepada Tuhan. Itulah perlunya kuasa dari Tuhan. Apa itu pekerjaan Allah? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tanpa kuasa yang besar, saudara akan mampu mengerjakan keselamatan itu. Seperti hari ini karena ada kuasa, saudara sedang mengerjakan keselamatan Allah. Demikian pula tanpa kuasa Allah kita tidak mampu menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, ujian, pencobaan, masalah silih berganti, peperangan, saudara. Dan kuasa Allah ini akan memampukan kita untuk menghadapi peperangan. Ya saudara, peperangan iman, peperangan menghadapi kuasa penguasa roh jahat yang di udara, kuasa iblis dan kuasa setan yang sedang bekerja dan bekerja lebih keras lagi, saudara. Dan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan, tercatat dalam firman Tuhan, saudara, ya, dikatakan bahwa Yesus melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, mengajar firman Tuhan setiap hari dalam sinagog, dalam rumah-rumah Allah orang Yahudi, saudara. Ya,
dan saudaraku mengerjakan, melaksanakan yaitu apa yang ditugasi oleh Bapa. Melenyapkan semua kelemahan, menyembuhkan segala penyakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berkata-kata, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Mengusir setan, melepaskan orang-orang dari kuasa dosa, iblis dan maut. Dengan apa? Dengan kuasa dari Bapa. Yesus pun mengakui, Yesus pun memberikan firman, apa yang dilaksanakan karena dia punya kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi ada diberikan kepada Yesus. Yesus pun perlu kuasa, apalagi saya dan saudara. Apabila saudara baca dalam firman Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi setiap orang yang mengerti dan rindu untuk mendapatkan limpah kuasa Allah akan terus menerus saudara berusaha, terus menerus saudara rindu hidup benar, hidup kudus, hidup di dalam doa. Ini kalau saudara memang mengerti hal ini, betapa pentingnya hidup kita memiliki kuasa, kelengkapan dari Maha Tinggi itu. Saudara akan terus menerus berdoa, hidup benar dan hidup kudus di hadapan Allah. Di mana saja, kapan saja, dalam segala hal, saudara. Ya, hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin. Saudara perlu kuasa Tuhan. Haleluya. Saudara kasih, firman Tuhan katakan berdoalah senantiasa, terus menerus, sehingga kuasa itu dilimpahkan dalam hidup kita. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk kita mendapatkan itu? Ada caranya, saudara. Tadi selain berdoa, hidup benar, hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah, saudara, ada beberapa hal di sini. Yaitu tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Tidak akan saya baca untuk menyingkat waktu. Saudara baca di rumah. Ini PR. Ada guru-guru di sini memberikan PR kepada anak-anaknya. Kira-kira gimana? Besok datang kumpulkan PR itu. Kalau yang enggak ngumpulkan gimana? Pulang. Disetrap. Ini PR dari Tuhan, firman Tuhan. Saudara. Saudara kasih di sini katakan dilengkapi kelengkapan. Saudara perlu mendapatkan kelengkapan itu, saudara. Dan kelengkapan itu saya katakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1, yaitu jubah Roh Kudus. Kelengkapan itu adalah jubah Roh Kudus. Saudara, jubah Roh Kudus. Saudara, ada 4 hal di sini, 4 hal untuk mendapatkan janji Allah. Kuasa yang besar dan melimpah itu untuk dilengkapi dilengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, ada 4 langkah. Yang pertama, saudara, temui nama Gilgal. Yosua pasal 13 dan ayat pasal 14 di situ ditulis namanya Gilgal. Peristiwa apa saudaraku kasih di situ? Di mana bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, dia masuk tanah Kanaan. Ada sungai Yordan yang begitu luas. Siapa yang pernah ke Israel? Tahu sungai Yordan? Di sini ada sungai Berantas, saudara. Kira-kira bisa saudara menyeberang tanpa perahu
tanpa getek, saudara. Sungai Berantas. Sudah pernah ke Kalimantan, ada sungai yang besar di Kalimantan Barat, Sungai Barito. Sungai Kapuas. Kalimantan Tengah, Sungai Barito. Kalimantan Timur yaitu Sungai Mahakam. Besar-besar. Ini lebih besar lagi. Lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Bagaimana cara untuk menyeberang itu? Saudara baca di dalam Yosua pasal 13. Yosua berdoa kepada Tuhan. Biar mereka bisa menyeberang. Tuhan menunjukkan dan memberikan petunjuk. Nah inilah saudara kasih perlunya kita berdoa, duduk di kaki Tuhan. Mendapatkan petunjuk, mendapatkan jawaban yang dari Tuhan setiap menghadapi masalah. Ini tantangan untuk menyeberang masalah, jalan buntu, masalah, tidak mungkin, ini tidak bisa. Duduk di kaki Tuhan, berdoa. Tuhan memberikan jawaban dan petunjuk. Bukan Tuhan langsung nyebul, itu disebul terus terbuka. Tidak, saudara. Apa yang Tuhan perintahkan? Di tengah-tengah bangsa Israel itu ada pemimpin rohani yang namanya imam. Tugasnya imam itu yaitu pikul tabut Allah, tabut perjanjian. Di dalamnya itu ada yaitu mana dalam buli-buli emas. Ada 2 loh batu, ada tongkat Harun, berbicara tentang keailahan Allah, dipikul. Bukan diseret, saudara, dipikul. Dan imam-imam ini harus berjalan di depan. Semua bangsa di belakang, dia ke depan. Dia pikul. Dia ada di depan, di garis depan. Dan imam ini tidak membantah karena ini perintah Tuhan, jawaban Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Dia lakukan apa yang dikatakan oleh Yosua. Pikul itu tabut Allah. Kamu berjalan di depan. Berjalan di depan. Kamu seberangi sungai itu. Kalau sudah pakai pikiran, pakai logika, pakai fakta, oh ini Yosua ini mau membunuh saya, mau menenggelamkan saya, tetapi itu perintah Tuhan, dia lakukan. Apa yang terjadi begitu kaki imam itu menginjak di tepi sungai itu terbelah jadi 2. Amin. Makanya kalau Tuhan berfirman, tidak usah pikir firman Tuhan yopo bener. Saudara dengar firman, saudara percaya firman, saudara lakukan, mujizat terjadi. Mengapa tidak saya lakukan firman? Tidak punya kuasa. Kuasa tadi yang membuat mujizat itu terjadi sebagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sungai Laut Kolsom terbuka, itu terjadi dan mereka menyeberang. Nah, di Gilgal itu pasal yang keempat, saudara, ayat 19, mana Yosua memerintahkan untuk mengambil 12 batu sesuai dengan 12 suku. Ambil batu, buat yaitu tugu peringatan. Apa? Mengingat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Mujizat terjadi, mengingat itu, saudara. Kita harus melewati Gilgal, di mana saudaraku kasih kita mengingat pekerjaan Tuhan yang sangat besar, persediaan Tuhan yang ajaib bagi anak-anaknya. Saudara, kalau saudara ingin melihat kuasa Tuhan, persediaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat luar biasa, melangkah dengan iman, berjalan dengan iman. Amin. Haleluya. Sudah melihat ini iman, saudara. Melangkah dengan iman. Berapa modal saudara? Berapa uang saudara? Dan saat ini sudah hampir habis 200 juta, saudara. Dari mana itu? Lanjut apa berhenti? Lanjut atau berhenti? Saudara yang ngomong loh, bukan saya loh ya. Kalau lanjut perlu kasih tahu apa yang dilanjutkan.
Ini belakang ini kita dapat hadiah nanti, sebetulnya sudah dipasang. Kalau tidak besok katanya Selasa ini. Minggu depan sudah akan lihat mungkin ini sudah berbeda. Nah kalau ini sudah diganti lebih bagus saudara, kanan kiri. Siap? Oh separuh, sepertiga. Tidak apa-apa, ini hanya intermezzo loh saudara. Saya tidak nekan. Waduh ini kok dipers itu, bukan saudara. Ini firman Tuhan saudara. Ya, saudara kasih dalam Kristus mereka, saudara kasih menyeberang, melangkah dengan iman. Ya ini melangkah dengan iman saudara. Dan kuasa yang besar terjadi. Jadi kita lewati ini. Untuk melewati ini, kita bisa melewati ini, kita bisa menyeberang, kita bisa membuka jalan yang buntu kalau saudara punya kuasa dan saudara punya iman. Saudara, Alkitab mencatat saudara pekerjaan Tuhan yang besar di masa lalu sama dengan hari ini. Amin. Kuasa yang besar dialami oleh orang Israel di Gilgal sama hari ini. Mari kita langkah yang pertama ini, kita mau menyeberang, kita lewati Gilgal, dan kita lihat di situ ada tugu yang dibangun ini, bukan untuk penyembahan, tetapi untuk mengingat. Jika anak-anakmu nanti tanya, apa ini mbah, apa ini bapak, apa ini buyut, kamu harus bisa menceritakan itu kepada anak cucumu. Yang diceritakan apa? Pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan besar. Persediaan Tuhan yang melimpah, tidak pernah kurang. Amin. Ceritakan. Nah, untuk cerita itu saudara, ya, untuk cerita itu saudara harus mengetahui firman Tuhan. Bagaimana sudah bisa bercerita kalau sudah tidak pernah membaca firman? Baca firman. Sehingga apabila anak cucu saudara bertanya, saudara dapat menjawab. Saudara kasih, jadi membaca firman, mengenal, memahami akan firman Tuhan, sehingga saudara kasih kuasa yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita hari ini. Amin. Yang kedua, mereka Elia dan Elisa ada di Gilgal. Pada waktu itu saudara, Elia mau diangkat oleh Tuhan dengan kereta berapi. Lantas Elia ngomong begini, Elisa kamu tinggal di Gilgal sini saja ya. Akan Tuhan utus saya ke Betel. Apa jawab Elisa? Tidak. Itu sebetulnya untuk menguji. Elia tahu saudara bahwa Elisa ini orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, dan dia membutuhkan kuasa itu. Tetapi Elia ini menguji, kamu tinggal di sini saja, cukup di sini saja wis. Gak usah ikut, tidak usah maju-maju, tidak usah setia-setia, wis cukup di sini aja. Cukup percaya Tuhan aja, cukup ibadah saja, tidak usah yang lainnya. Itu diuji saudara. Tetapi jawab Elisa, tidak Tuhan. Aku tetap mengikuti engkau. Ada 50 nabi. 50 nabi. Ya. Dia negor Elisa, Elisa kamu tahu enggak Tuhanmu itu akan diangkat ke surga. Aku ngerti, menengoy. Rupanya 50 nabi ini saudara mau jadi penghalang, penghambat Elisa untuk menerima kuasa dari Tuhan. Demikian pula kita. Apa perlu nih doa 10 hari? Gak perlu wes. Yang penting doa di rumah podo wae. Ada halangan, rintangan saudara untuk mendapat kuasa ini. Dia ada di Betel. Betel artinya apa? Rumah Allah. Baca Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 19. Pada waktu Yakub dia lari dari kakaknya Esau.
karena mau dibunuh. Dia istirahat, ada di Luz. Dia capek, dia tidur, ambil batu untuk bantal, saudara. Ketiduran. Orang yang lelah itu bantalan apa ae iso turu, saudara, ya. Bantal watu enak ndak, saudara? Iso turu karena meskipun mungkin ndak pakai bantal, karena lelah bisa tidur dengan nyenyak. Pada waktu tidur dengan nyenyak mimpi. Langit terbuka, ada tangga ondo, saudara, ya, dari atas langit sampai ke bawah. Dan dia lihat ada malaikat sedang turun dan naik. Bukan naik turun, turun karena dari atas ke bawah. Dia lihat begitu. Pada waktu dia bangun, waduh, tempat ini sangat luar biasa dahsyat. Inilah rumah Allah. Inilah pintu surga. Rumah Allah itu pintu surga. Mau masuk surga? Pintunya rumah Tuhan, gereja Tuhan. Ada ayatnya ini. Mau masuk surga enggak pernah ke gereja. Lewat mana, saudara? Nah, saudaraku kasih. Dan pada waktu itu Yakub mengambil minyak, mengurapi batu itu. Dikatakan itu menjadi satu peringatan sehingga dinamakan Betel, rumah Allah. Allah ada di tempat itu. Pada waktu Abraham dia pergi ke Kanaan, pertama kali dia tiba di Kanaan, dia mendirikan mezbah dan dia memanggil nama Tuhan. Jadi Betel di sini, saudara, berbicara tentang membuat mezbah, di mana ada persembahan, lembu, sapi, kambing, domba dipotong, dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi itu ada pengorbanan. Mezbah dibangun di rumah Allah. Saya dan saudara ini sebagai rumah Allah yang rohani. Gereja ini rumah Allah secara fisik, jasmani. Hidup kita ini adalah rumah Allah secara roh. Bangunlah mezbah di mana? Di hati. Hubungan dengan Tuhan melalui hati. Saat hari ini jalanlah hubungan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan dengan dibangun mezbah. Ada persembahan, sesuatu yang dipotong, saudara. Dibakar. Halo? Baunya harum. Kalau hati ini bisa dicium melalui kata-kata. Apakah kata-kata saudara harum atau busuk? Kalau dalam hati dibangun mezbah untuk penyembahan, untuk pujian, untuk doa, maka perkataan saudara baunya harum, bukan bau memaki-maki, menghina, mengolok, memfitnah, mencemooh. Saudara, mezbah dibangun untuk yaitu memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan, saudara. Maka kalau saudara ingin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bangunlah mezbah, buatlah mezbah di dalam hati saudara. Banyak hubungan saudara, lebih banyak lagi, sudah banyak, lebih banyak berdoa, lebih banyak lagi baca Alkitab, lebih banyak lagi memuji Tuhan, lebih banyak lagi berdoa. Kok sepi? Masih 2 loh, saudara. Terus apa selesai? Selesai tidak apa-apa, saudara. Ini hubungan dengan Tuhan. Itu untuk menerima kuasa Tuhan. Yang ketiga, ini lebih parah lagi nanti. Dia setelah itu
Elisa, kamu tinggal di Betel sudah cukup, kamu bergereja sudah cukup di sini, tidak usah ikut saya lagi. Berhenti di sini, tidak mau meningkat, saudara. Merasa cukup ibadah 1 minggu sekali, sudah cukup, lebih dari cukup. Amin. Oh, tidak setuju, saudara. Berarti sudah akan meningkat lagi, saudara. Kalau setuju berarti oh ya cukup ya. Berarti saudara tidak cukup ibadah 1 minggu sekali. Dikatakan aku akan pergi ke Yeriko, Tuhan usus aku ke Yeriko. Tidak, Elia, aku tetap mau ikut ke Yeriko. Saudara tahu Yeriko, saudara? Peristiwa Yeriko, kota pertama di mana yaitu bangsa ini harus menghadapi kota ini untuk masuk tanah kan, menikmati tanah perjanjian itu harus lewati, yaitu kota Yeriko. Dan Yeriko adalah musuh Israel yang menentang orang Israel, umat Israel, saudara. Jadi untuk masuk tanah Kanaan, saudara, menikmati janji Tuhan di tanah Kanaan limpah susu dan madu, harus lewati kota Yeriko. Dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 6 dikatakan ditutup rapat sehingga bangsa tidak bisa masuk. Dunia akan menutup pintu rezeki saudara, usaha saudara, dunia, tetapi Tuhan akan bisa membukanya. Dengan apa? Dengan apa, saudara? Tidak ngerti. Tembok Yeriko yang tebal kurang lebih 10 meter, ini tebal seperti gereja ini 10 meter tebalnya. Dengan apa? Dengan bulldozer? Pujian. Saudara sedang diganggu kuasa gelap, rumah saudara, usaha saudara, puji Tuhan, memuji Tuhan, mengundang Tuhan hadir dalam hidup saudara. Haleluya. Saul diganggu oleh setan, Daud memuji Tuhan, setan itu kabur. Amin. Jangan takut kalau rumah saudara diganggu setan, nyanyi memuji Tuhan. Usaha saudara, pekerjaan saudara, setan akan lari terbirit-birit dengan memuji Tuhan. Aku kasih dalam Kristus. Tuhan memberikan petunjuk untuk apa? Untuk mengelilingi kota itu, hanya dikelilingi saja. Selama yaitu 6 hari. Pada hari yang ke-7, 7 kali mereka keliling. Setelah terakhir dia setiup itu trompet. Bersorak-sorak. Runtuhlah tembok itu. Amin. Saudara, tembok itu penghalang kuasa Tuhan dilimpahkan dalam. Saudara menerima kelengkapan itu tembok dinding. Apa itu tembok dinding, saudara? Tubuh jasmani kita ini loh. Yang pertama. Jadi tembok dinding pertama, kuasa Tuhan tidak bisa melimpah dalam hidup kita. Tidak bisa dicurahkan. Apa? Daging. Daging, saudara. Anda akan baca, sudah baca Galatia pasal 5 ayat 9, ayat yang ke-16 sampai 21. 19-21. Itu daging. Saudara. Yang kedua apa? Pekerjaan iblis. Yang menggoda saudara, yang mengganggu saudara. Supaya saudara apa? Saudara tidak mampu untuk menerima kuasa ini. Digoda, diganggu saudara, mengganggu, menggoda dalam hidup ini. Nah, saudara, satu-satunya tembok ini harus dihancurkan. Dihancurkan. Dilembutkan, hancur saudara daging kita ini. Firman Tuhan, buanglah segala keinginan daging, matikanlah semuanya. Lawanlah iblis dengan iman, dengan doa. Saudara, sudah ku kasih dalam Kristus. Jadi untuk menerima dipenuhi Roh Kudus, saudara, ya harus hancurkan ini. Kita harus mengerti yang menjadi penghalang dinding tubuh jasmani kita. Kuasa setan, kuasa iblis harus dihancurkan. Apa itu hawa nafsu? Daging itu suka tersinggungan, harga diri, merasa tidak
tersinggung dan seterusnya, itu daging saudara. Merasa tidak dihargai, tidak dihormati, ada istilah tidak diwongke. Merasa tidak diwongke karo wong padha wonge saudara. Kalau saya tidak apa-apa, saya diwongke oleh Tuhan. Amin. Buktinya sampai hari ini saya ada. Ini karena Tuhan mengomong saya, menghargai saya. Saya tidak cari penghargaan, saudara. Ini langkah yang ketiga. Sudahkah kedagingan saudara hancur, lebur? Halo? Itu harus dihancurkan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan. Sampai diriku ini juga 50 nabi ngomong lagi, Elisa, kamu sudah tinggal di sini saja, tidak usah. Kamu ikut terus. Tahukah Tuhanmu akan diangkat? Saya tahu, menengoai. Jadi saudara, orang yang rindu mengerti kuasa Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita, pegang peran hidup kita untuk mendapatkan kita kekuatan, kemampuan dalam mengerjakan sesuatu, menghadapi masalah seberat apapun, sebesar apapun, kita akan mampu dan menang, saudara. Saudara tidak akan putus asa, tidak akan berhenti. Biarpun ada pengaruh-pengaruh apapun, tetap dia maju dalam iring akan Tuhan. Bekerja buat Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Saudara, sampailah Elisa dan Elia ini ada di tepi Sungai Yordan lagi. Sungai Yordan di sini adalah perbatasan, garis perbatasan Kanaan dengan negara yang lain. Saudara kasih, disinilah bangsa Israel meninggalkan, mengakhiri pengembaraan mereka dari Mesir, dari padang gurun terakhir, garis terakhir. Saudara, dia tinggalkan padang gurun, dia tinggalkan yaitu pengembaraan dari padang gurun dan Mesir. Saudara, harus melewati Sungai Yordan ini. Kembali saudara, dia harus melewati yaitu Sungai Yordan ini. Bagaimana caranya? Tadi Yosua dengan imam, sekarang Elia dan Elisa. Rupanya caranya beda saudara. Kalau yaitu Yosua imam memikul tabut Allah, tetapi Elia tidak seperti itu. Apa yang dikerjakan siapa yang tahu? Halo? Dia melepaskan digulung, dipukulkan di Sungai Yordan itu. Begitu dipukul saudara, Sungai Yordan itu terbelah jadi dua. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Elisa bersama Elia ada di dalamnya bersama-sama. Bukannya melihat tapi mengalami. 50 nabi tadi ndelok teko adohan, lu kok bisa seperti itu? Hanya melihat tetapi tidak mengalami. Banyak orang-orang Kristen jadi penonton, hanya melihat. Tak deloke sih pekerjaan Tuhan Kali Putih kaya apa sih? Tak deloke sih anak-anak Tuhan, tak deloke sih mereka doa 10 hari kaya apa? Itu penonton. Hanya melihat, tidak dapat mengalami. Saudara mau menjadi penonton atau menjadi pelaku hari ini? Halo? Ini berarti artinya dia lewati Sungai Yordan ini. Ini artinya apa? Ya, dia tinggalkan Mesir, tinggalkan padang gurun, dia masuk ke Sungai Yordan. Ini berarti mengenai tentang penguburan. Penguburan tentang dosa kehidupan yang lama dikubur. Ini berbicara tentang baptisan. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat yang ke-4.
Dikatakan kita mati dikubur dalam baptisan. Mati bersama dengan Yesus. Dikubur dengan Yesus dan bangkit bersama Yesus. Amin. Itu harus kita lewati, kita harus lakukan itu. Sehingga memiliki suatu kehidupan yang baru. Tidakkah kamu tahu? Berarti harus tahu, ketahui hal ini. Kita semua harus tahu, saudara. Banyak orang tidak tahu. Yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dikubur dalam kematian, dalam baptisannya, dalam penguburannya, dan bangkit memiliki satu hidup yang baru. Saudara, makanya ada 3 paket yang satu paket saudara sering saya sampaikan, percaya, bertobat, dan lahir baru, 1 paket. Banyak orang hanya percaya tapi belum bertobat, bertobat tapi tidak lahir baru. Saudara, jadi sinilah Sungai Yordan itu berbicara tentang meninggalkan kehidupan yang lama dan mengubur, saudara. Jadi saudara, yang terakhir kita harus lewati Sungai Yordan ini, mengubur hidup yang lama. Hidup yang lama apa bangsa Israel? Pemberontakan, pemberontak. Saudara, pemberontakan. Ya. Ketidakpatuhan, keras tengkuk, kubur semua. Saudara, pertama pemberontak, kedua tidak patuh, ketiga apa saudara, keras tengkuk, keempat bersungut-sungut. Halo? Masih ada orang Kristen yang selalu ngomel-ngomel, gerutu. Halo? Hari ini mau dikubur? Sudah mau terima kuasa yang melimpah dari surga? Kubur semua. Pemberontakan, keras kepala, keras hati, keras tengkuk, saudara. Tidak patuh, tidak taat, selalu mengomel-ngomel, nyalah ke orang lain, merasa dirinya hebat, saudara. Harus dikubur, saudara. Jadi ada 4 hal ini. Setelah lewati 4 hal ini, tiba-tiba kereta berapi menyambar Elia dan jubahnya, saudara. Ya, jubah tadi turun, diambillah oleh Elisa. Elisa menerima jubah ini. Pagi ini demikian pula. Jubah Roh Kudus itu sudah diberikan kepada saudara. Cuma saudara mau pakai apa tidak? Mari kita pakai bersama-sama pagi hari ini. Amin. Ayat yang terakhir. Kalau sudah pakai itu apa yang terjadi? Sakaria. Sakaria pasal 4 ayat 6. Sakaria pasal 4 ayat 6. Sudah ketemu? Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Maka inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Bukan dengan kekuatan kegagahan kita,
tetapi dengan kuasa gunung yang tinggi diratakan. Amin. Gunung yang tinggi diratakan. Oh diem, tak percaya. Oleh kuasa Tuhan. Gunung yang tinggi diratakan. Gunung ini dipindahkan. Dihancurkan oleh kuasa Rohul Kudus. Terimalah kuasa Roh Kudus hari ini. 4 hal yang saudara harus lewati. Yang terakhir, harus dikubur. Dikubur hidup Mesir, hidup padang belantara. Hidup yang masa lalu daging itu. Baru kuasa Tuhan dinyatakan pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Terimalah kuasa yang limpah itu. Janji itu sudah digenapi. Haleluya. Jubah Roh Kudus itu sudah diberikan. Mari pagi hari ini kita mau pakai kuasa itu. Jika saudara punya kuasa depan saudara punya masalah yang sebesar seperti gunung, akan diratakan oleh kuasa Tuhan, dihancurkan oleh kuasa Tuhan, dipindahkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, rasakan, haleluya. Terima curahan kuasa. Angkat tangan saudara, doa saudara, kerinduan saudara
Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Kuasa Rohul Kudus-Mu telah Engkau curahkan dengan limpah pagi hari ini. Seluruh jemaat-Mu telah menerima jubah Roh Kudus itu, memeteraikan firman-Mu dalam hidup. Haleluya. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap berlaku sampai hari ini, sehingga kami tetap percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kami, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Roh Kudus mengurapi kami semua, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, berjalan dalam firman, tinggal dalam firman Allah, membawa kami untuk Tuhan lebih dekat, membangun hubungan dengan Engkau. Haleluya. Semakin hari semakin setia, semakin hari semakin meningkat di dalam kami Tuhan mengerjakan keselamatan Allah. Haleluya. 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 Kami bangun misbah hati kami pada pagi hari ini untuk tempat pujian, penyembahan dan doa kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hancurkan, kami remukkan benteng dan pagar yang menghalangi kuasa Tuhan dalam hidup kami, untuk menerima kuasa-kuasa dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kubur hidup kami yang lama, sehingga kami hidup yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Oleh kuasa Tuhan, hidup kami Engkau pakai jadi alat-Mu yang besar untuk bersaksi, menceritakan kasih Allah, kemurahan Allah kepada keturunan kami, khususnya anak cucu kami semua, dan kepada jiwa-jiwa yang lain ya Tuhan. Bukannya kami yang melihat dan mengalami mujizat kuasa kebesaran Tuhan, tapi kami boleh memberitakan, membagi kepada yang lain ya Pak. Terima kasih Tuhan. Di antara keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, pakailah kami jadi alat-Mu yang besar, menyatakan kasih Allah yang besar. Jadi Elisa akhir zaman yang rohani, yang mendapatkan Tuhan 2 kali lipat urapan Roh Kudus. Jubah Roh Kudus itu ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dengan iman, dan kami boleh berjalan menikmati janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, persediaan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup ini, yang hidup penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa. Bebasnya kami akan menerima perjamuan kudus, mengingatkan kami kembali peristiwa yang Tuhan kerjakan di Bukit Joljuta, mencurahkan darah-Mu, menebus dosa kami, mengampuni kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih. Demikian pula bukannya kami menerima perjamuan mengingat, tapi kami juga memberitakan akan karya Allah dalam keselamatan manusia kepada jiwa yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Sucikan hidup kami, ampuni apabila ada dosa, sehingga kami layak menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Demikian para pelayan perjamuan kudus, mereka yang telah mendapatkan penghargaan istimewa dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan ini, menghargai,
dan melakukan dengan penuh kerendahan hati dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami tahu perjamuan kudus ini mempersatukan hidup kami sebagai tubuh Kristus. Yesus sebagai kepala gereja. Mempersatukan kami jemaat satu dengan yang lain menjadi bersatu. Berjejaring Tuhan. Menjalankan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mencari jiwa yang terhilang dan tersesat. Mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Dimanapun, kapanpun, dimana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Demikian pula kami yakin bahwa ini adalah tubuh-Mu, inilah darah-Mu. Kami yang makan dan minum bahwa kami boleh tinggal di dalam Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan Yesus janji Tuhan kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Yesus. Sebabnya kami menerima dengan iman dan percaya perjamuan kudus ini. Sebabnya kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap mereka yang makan dengan iman bahwa ini tubuh dan darah-Mu, sakit disembuhkan. Amen. Disembuhkan. Amen. Disembuhkan. Amen. Dipulihkan. Amen. Terima kasih. Yang lemah mendapat kekuatan. Bahkan janji Tuhan memberikan suatu kehidupan yang sesungguhnya. Damai sejahtera sukacita dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Kami mau terima perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara duduk, saudara mau ambil roti tubuh Yesus dan saudara nanti akan makan bersama, minum bersama. Anak-anak bisa ke belakang ya. Di sana ada yang nanti tetap bersama Tante Yuyung. Anak-anak ambil di belakang, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan pujikan salibnya, salibnya selama mulia. Selama
Angkat tubuh ini di tangan kanan saudara, tubuh Yesus tinggi di atas kepala saudara. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar firman-Nya. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Angkat ini cawan darah Yesus tinggi di atas kepala saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hanya anugerah-Nya yang besar, kita boleh menikmati firman Tuhan. Kita boleh menikmati perjamuan kudus hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujikan sekali lagi. Bapak Siregar maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu. Di awal pertengahan ibadah kami ini, kami tetap merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Melalui pujian kami,